manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir Haidar, NPM 23250515. Duduknya saya di sini ingin presentasi materi pertama. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial saling berkaitan karena manusia tidak dapat hidup seorang diri dan selalu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk individu, makhluk memerlukan lingkungan yang akan membantu mematangkan pembentukan pribadinya. Lingkungan sosial yang baik dan sehat akan membantu manusia sebagai makhluk individu untuk merelasikan segenap potensi diri dan memenuhi hak-hak dasarnya sebagai makhluk sosial. Manusia membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Hubungan sosial yang baik akan membantu manusia sebagai makhluk sosial untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan membangun hubungan sosial yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Sebagai berikut, kepentingan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kepentingan sebagai makhluk individu mempertahankan, merelasikan segenap potensi diri baik dari segi jasmani dan rohani, memenuhi hak dasar menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Kepentingan sebagai makhluk sosial membentuk hubungan sosial yang sehat harmonis dengan orang lain, membangun kerjasama dan ketergantungan antar individu dan kelompok. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengumumkan peran makhluk individu dan makhluk sosial. Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu apa saja? Yang pertama, kepentingan individu. Apa sih kepentingan individu? Kepentingan individu dapat didasarkan karena manusia sebagai makhluk individu, dan kepribadian manusia dapat didasarkan dan ingin memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan yang kedua, kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat didasarkan karena manusia yang bersosialisasi dan ingin memenuhi kepentingan sosial di sekitarnya. Saya akan melanjutkan materi dari Arya Saputra. Manusia sebagai makhluk hidup. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya manusia juga harus hidup sebagai makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan interaksi dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan sendiri. Manusia lain, masyarakat, ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dania Nur Faizah. Di sini saya akan membawakan materi ketiga, yaitu interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai manusia, kita itu butuh kepada yang namanya interaksi sosial. Jadi apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian interaksi sosial yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari itu ada tiga. Yang pertama ada interaksi sosial asosiatif. Jadi interaksi jenis ini adalah interaksi yang mengarah kepada hal yang positif. Jadi jika kita melakukan interaksi ini dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat lebih mempererat hubungan antar masyarakat. Seperti contohnya kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian ya yang sejenis seperti itu. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada hal yang negatif. Jadi jika kita melakukan interaksi jenis disosiatif ini dapat memperpecah hubungan antar masyarakat, seperti contohnya perkelahian di sekolah, kemudian kompetisi. Jadi kompetisi ini termasuk contoh interaksi sosial disosiatif karena biasanya di dalam kompetisi itu satu pihak akan berusaha untuk mengalahkan pihak lainnya. Jadi biasanya di dalam situ terjadi permusuhan atau perpecahan. Tapi bukan berarti kompetisi ini hal yang buruk ya teman-teman. Soalnya kompetisi ini juga memiliki dampak positif, seperti contohnya
dapat membuka peluang baru, kemudian dapat mengapresiasi diri kita sendiri. Kemudian kompetisi ini juga termasuk langkah awal kita untuk bisa mengaktualisasi diri kita sendiri. Tapi mungkin kompetisi ini termasuk contoh disosiatif karena di dalamnya itu terdapat hal negatifnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada interaksi sosial akomodatif, yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada penyesuaian diri antar individu atau kelompok yang dilakukan pada situasi tertentu. Jadi interaksi jenis ini itu biasanya dilakukan untuk meredakan suatu perpecahan atau permasalahan gitu. Jadi tadi kalau misalnya di contoh disosiatif itu dia ada perkelahian, maka interaksi yang dilakukan untuk meredakan atau menyelesaikan perkelahian tersebut dinamakan dengan interaksi sosial akomodatif. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nisa Anusatul Aini. Di sini saya akan membawakan materi yang keempat yang berjudul merumuskan gagasan jalan keluar atas dilema kepentingan diri dan masyarakat merujuk pada Al-Quran. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Memahami individu yang menghasilkan ideologi liberalisme, menekankan kebebasan individu untuk merealisasikan dirinya, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat. Al-Quran menekankan pentingnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan harus dipertimbangkan dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya di sini akan menyampaikan atau melanjutkan materi dari Mbak Aini, yaitu poin ketiga, menjaga keadilan sosial dalam Islam. Keadilan sosial merupakan prinsip penting yang harus dijaga. Oleh karena itu, dalam masyarakat mengambil keputusan harus dipertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial. Lanjut ke poin yang keempat, itu ada mencari jalan keluar yang terbaik. Dalam menghadapi dilema kepentingan dan masyarakat harus dicari jalan keluar yang terbaik dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Quran Surah Al-Isra ayat 70 juga menjelaskan bahwa yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan atau memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka dari laut dan dari darat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sekian dari materi kelompok 2 ISBD kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau perbuatan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 2 ISBD. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.